Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TGP Angkatan 9 Kabupaten Majene akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Yusran dari SMK Negeri 5 Majene. Saya Suraida dari SMA Negeri 1 Sendana. Saya Rusmawati dari SMA Negeri 1 Sendana. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Risna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sangat baik. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh, silakan. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Kemudian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau bagaimana sesuai dengan kata kunci dari alur tirta itu sendiri. Siap. Kemudian dan jangan lupa Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Siap. Kemudian mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini Pak, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh. Nah, yang pertama dalam coaching nanti Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Jadi begini Bu, saya ingin mengembangkan ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian kedua adalah mendengarkan aktif, serta yang ketiga itu pertanyaan berbobot Bu, itu yang ingin saya kembangkan. Oke, tadi Bapak sampaikan bahwa kompetensi yang ingin dicapai itu ada 3 ya? Iya. Ada yang pertama tadi adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, di antara dari ketiga ini, mana yang Bapak yang paling spesifik di antara ketiganya? Ya, jadi begini Bu, saya memiliki penilaian bahwa saya masih kurang di dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan secara aktif, dan mulai belakangan ini saya ingin kembangkan dan saya minta tolong Ibu mengamati di 2 hal itu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan secara aktif. Baik Pak, jadi ada 2 ya yang secara spesifik ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Jadi begini, indikator yang ingin saya lihat itu adalah ketika coach saya itu mampu mengembangkan dirinya, kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan secara sendiri. Artinya dia bisa menyelesaikan dan mencari solusinya secara sendiri. Saya kira itu yang ingin dicapai. Iya, baik Pak. Jadi indikator Bapak tadi itu adalah tercapainya pada saat bagaimana coach bisa menemukan sendiri dan menyelesaikan permasalahannya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching sudah selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Siap. Ya, silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Oke. Assalamualaikum Bu Suraida. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi begini, sesuai dengan kesepakatan kita Bu tentang proses coaching ini. Nah, hari ini kita akan melakukan proses coaching dan mudah-mudahan sebentar sesuai dengan ekspektasi daripada Ibu. Nah, kira-kira apa rencana pertemuan ini? Jadi begini Pak, sebetulnya dari kemarin ini saya mencari Bapak karena saya menemukan ada sedikit persoalan di kelas saya, di mana pembelajarannya itu pada hari Sabtu. Jadi pembelajaran pada hari Sabtu itu kelas saya itu Pak materinya tidak
artinya kita sudah mau semester tapi kayaknya tidak akan selesai materi saya ini Pak. Begitu Pak. Oh, iya. Jadi maksudnya bahwa pembelajaran yang Ibu ambil itu agak sedikit terlambat. Iya Pak, Ya. terlambat. Kira-kira penyebabnya apa, Bu? Jadi penyebabnya itu Pak, setiap hari Sabtu ada saja kegiatan, misalnya kegiatan OSIS, PIKR, ditambah lagi sosialisasi yang datang ke sekolah kita itu Pak, itu agak menghambat sedikit materi saya. Artinya terlalu banyak kegiatan yang bersamaan sehingga proses pembelajaran materi itu agak tersendat, begitu maksudnya. Iya betul sekali Pak. Nah, kemudian setelah kita mengadakan pertemuan ini, Bu Suraida, kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai setelah ini? Jadi tujuan saya ini Pak, bagaimana supaya materi saya ini bisa saya maksimalkan kepada anak-anak didik saya supaya bisa mengikuti semester dengan baik, nilainya yang bagus. Oh begitu. Nah, kemudian kalau supaya anak-anak ini mengikuti ujian, mengikuti pelajaran dengan baik, nah indikator apa yang ingin Ibu capai? Artinya ada keberhasilan yang ingin dicapai. Nah, indikatornya itu apa kira-kira? Jadi begini Pak, sebetulnya di sini anak-anak didik saya ini setiap kali ada kegiatan itu saya kasih saja tugas Pak. Nah di sini kalau saya memberikan tugas hanya memberikan tugas saja tanpa ada penjelasan, ya, tanpa ada semacam apa istilahnya menjelaskan apa inti dari materi itu, sehingga indikator yang ingin saya dapatkan di sini tidak tercapai Pak. Jadi saya maunya itu materi-materi yang saya ajarkan betul-betul siswa memahami apa sebenarnya materi itu. Jadi tidak hanya sekedar diberikan tugas, tetapi mereka mampu untuk memahami materi tersebut. Oh, iya. Artinya selama ini karena terganggu dengan atau tersendat dengan banyaknya kegiatan sehingga apa, Ibu hanya sekedar memberi tugas sampai akhirnya anak-anak kurang memahami mata pelajaran itu. Nah, Betul sekali. dan Ibu tadi sampaikan bahwa salah satu indikator yang ingin Ibu capai adalah ketika pembelajaran ini terlaksana, anak-anak memahami inti dari pembelajaran itu. Itu maksudnya ya. Iya. Oke. Nah, kemudian dari proses ini Bu, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang saat ini? Jadi saya menginginkan waktu Pak. Jadi ada waktu, misalnya kalau seandainya saya punya waktu, saya akan mengadakan les Pak di sekolah. Oh, iya. Berarti artinya Ibu memiliki kesempatan untuk melakukan ini dengan cara memeles begitu Iya, di kalau sore hari bisa ya. Pak, kalau bisa Oh, iya. Pak, di sore hari. Kemudian saya tanya nih, dari skala 1 sampai 10 kira-kira untuk ukuran keberhasilan dari 1 sampai 10 di mana letak posisi Ibu sekarang ini? Kalau saya melihat dari pemahaman siswa Pak, itu ada di 7. Oke. Berarti kita menginginkan tambahan 3 untuk mencapai level 10. Iya, betul sekali Pak. Nah, kemudian kan kita ingin mencapai angka 10 nih Bu Suraida. Nah, kekuatan apa yang Ibu bisa gunakan untuk mencapai angka 10 ini? Iya, jadi nanti kalau memang saya diberikan kesempatan ini Pak, diberikan waktu, saya akan berusaha untuk memberikan anak-anak teknik-teknik dalam pembelajaran itu supaya lebih menarik. Misalnya saya akan memperbaiki cara mengajar saya, kemudian saya akan mencari media-media yang menarik untuk anak-anak supaya mereka lebih dapat. Berarti Ibu ingin membuat pembelajaran ini lebih menarik untuk anak-anak. Iya. Nah, kemudian, kira-kira dengan permasalahan yang Ibu tadi sampaikan di awal, kemudian dari rencana Ibu tadi tentang peluang dan kekuatan Ibu, nah, kira-kira hambatan dan gangguan apa yang akan Ibu temui ketika ingin melakukan proses solusi ini?
Jadi kalau saya diizinkan nanti ini Pak, saya melaksanakan les sore, ya tentunya gangguannya itu pasti anak-anak mengantuk lah Pak, karena setelah jam efektif kan di sekolah kita kan jam 2, jam 2.15. Nah setelah itu dia harus masuk lagi menerima pembelajaran seni budaya di kelas saya. Ya pasti ada rasa mengantuk, begitu Pak. Nah, oh iya, ya memang kalau di jam-jam tertentu seperti itu memang kondisi anak mengantuk. Nah, kira-kira solusi apa yang ingin Ibu lakukan ketika menghadapi persoalan itu, mengantuknya anak-anak dan sebagainya? Iya, jadi rencana saya nanti ini Pak, materi yang akan saya berikan itu saya akan lebih cenderung ke demonstrasi, supaya anak-anak bergairah, jadi ada gamesnya juga, ya supaya rasa ngantuknya itu bisa sedikit hilang. Ya, berarti untuk mencapai itu, mengatasi masalah itu, berarti Ibu akan melakukan permainan, memberikan game kepada anak-anak sebagai menarik dan tidak mengantuk lagi begitu. Nah, kemudian kita kembali meramin Ibu, kira-kira apa rencana Ibu tentang tujuan tadi itu untuk mencapai tujuan? Jadi begini Pak, rencana saya itu saya akan melibatkan orang tua siswa, melibatkan Bapak sebagai kepala sekolah, kemudian melibatkan ada juga guru mata pelajaran seni budaya Pak, yang mungkin bisa memberikan saya sedikit bantuan dalam hal menangani anak-anak. Ya. Kemudian kalau jangka waktunya Bu, kira-kira berapa lama strategi? Saya akan mencoba dulu nih Pak, karena saya juga sebenarnya belum yakin kira-kira nanti ini anak-anak senang apa tidak Pak. Dan sampai saya membuat target, misalnya saya cobakan langsung 1 minggu berjalan setiap hari dalam 1 minggu itu. Jadi saya memilih untuk menjadwalkan saja 3 kali dulu dalam 1 minggu pertemuannya. Jadi saya akan melihat dulu perkembangannya Pak. Berapa kali seminggu? 3 kali. 3 kali dalam 1 minggu. Kalau misalnya efektif, ya. Nah, kemudian untuk rencana ini kira-kira ukuran keberhasilan dari Ibu Saudara seperti apa? Jadi kalau saya Pak, kalau siswa saya bisa mengikuti dengan baik, kemudian pihak sekolah memberikan saya izin, ada peluang untuk saya diberikan fasilitas di sini, kemudian ada kerjasama dari orang tua siswa juga Pak. Ini kan sore Pak, jadi mungkin tanggung jawabnya lebih berat karena anak-anak harus pulang melebihi dari jam yang seharusnya ada di sekolah. Nah, kemudian apa komitmen kira-kira Bu Suraida ini ketika ingin melakukan dan memperbaiki proses ini, rencana aksi tadi? Tentunya Pak ya ada konsisten ya Pak. Kita harus konsisten dengan jadwal yang sudah kita rencanakan, kemudian ada tindak lanjut yang kita lakukan sampai kita mendapatkan hasil yang paling bagus untuk anak-anak didik kita. Saya kira saya setuju, artinya konsisten yang ingin dilakukan untuk itu, kemudian terkait dengan rencana, kemudian melakukan yang memang itu konsistensi. Nah, kemudian tadi saya ingin mengulang kembali, siapa kira-kira yang ingin bisa membantu atau kerjasama dengan siapa untuk mencapai tujuan ini? Iya Pak. Jadi kebetulan di sini ada guru seni budaya juga di sini Pak, yaitu Bu Nadia. Mungkin saya nanti bisa dibantu untuk menemani saya dalam memberikan materi kepada anak-anak supaya begini Pak. Kalau cuma saya memberikan materi, anak-anak itu kan pasti bosan Pak, apalagi di sore hari jadi dia mengantuk. Jadi mungkin lebih bagus kalau ada teman saya yang membantu supaya lebih meriah lah sedikit. Oh iya, ya. Mudah-mudahan berhasil Ibu Suraida. Jadi begini, saya pikir rencana Ibu ini sangat bagus dan saya sebagai orang yang mendengar langsung dari rencana Ibu ini, saya berpikir itu mudah-mudahan bisa berhasil dan memang itu sesuatu yang bagus. Nah, kemudian Bu Suraida, tadi Ibu mengatakan bahwa sekitar 2 minggu ini atau 1 bulan ini rencananya. Nah, boleh Bu nanti kita setelah 1 bulan ini saya kembali bertemu dengan Ibu untuk membahas tentang perkembangan
progres yang Ibu lakukan. Bisa? Iya, boleh Pak. Insya Allah Pak. Ya, supaya saya juga tahu bagaimana perkembangan sampai di mana Ibu melakukan pencapaian itu, apakah berhasil sempurna atau masih ada yang perlu ditambah atau bagaimana. Saya kira begitu Bu. Iya, siap Pak. Oke. Terima kasih Bu Iya. Sureda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yusra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya? Ya, tadi saya melakukan coaching dengan Ibu Suraida. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Tadi setelah melakukan coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Pak, boleh ya Pak? Boleh. Pertanyaan yang pertama Pak, selama coaching, apa saja yang sudah didapatkan terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Iya. Jadi terima kasih. Jadi tadi saya melakukan proses coaching dan alhamdulillah karena sudah ada petunjuk tentang penggunaan alur tirta, saya meminta supaya coach tadi menetapkan tujuan, kemudian saya berusaha menggali informasi yang ada pada coach, kemudian memancing atau mengarahkan coach untuk bagaimana supaya dia bisa membuat rencana aksinya, kemudian meminta dia supaya dia bagaimana caranya untuk menetapkan tanggung jawab. Nah, dari proses itu berdasarkan indikator yang tercapaian, alhamdulillah berjalan Bu, karena yang kita inginkan memang dari awal adalah bagaimana mengembangkan potensi dari coach itu sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi sesuai dengan petunjuk bahwa seorang coach itu harus menjadi sumber sendiri terhadap permasalahannya dan mampu menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan yang dimilikinya. Saya kira Tadi sudah berhasil ya coachingnya Pak? alhamdulillah berhasil. Tadi selama proses coaching ini saya ada beberapa catatan. Iya. Nah tadi saya lihat Bapak itu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Iya. Pertama sudah menentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan memberikan tanggung jawab dari si coach itu sendiri. Kemudian selama proses coaching juga tadi Pak, saya lihat Bapak sudah menjadi pendengar aktif, kemudian Bapak juga sudah menyampaikan Ya. beberapa pertanyaan berbobot Ya. terkait dengan hal-hal yang memang dihadapi oleh si coach. Iya. Nah, selanjutnya Pak, ini masih ada pertanyaan lagi Pak. Kira-kira Pak untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Iya. Jadi terima kasih. Jadi berdasarkan pengalaman tadi masih ada sih sebenarnya yang ingin saya kembangkan. Walaupun mungkin saya merasa cukup bangga bisa melakukan proses coaching tadi karena ini adalah merupakan kegiatan coaching pertama saya dan saya anggap itu berhasil. Namun sudah pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu salah satunya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Beberapa hal mungkin yang saya lakukan, yang mungkin ada beberapa hal yang perlu saya latih dalam hal memberikan pertanyaan berbobot. Nah, itu yang ingin saya tingkatkan Bu. Ya, di samping mungkin yang lain kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif juga perlu ditingkatkan, karena saya pikir saya perlu latihan lebih banyak lagi Bu supaya saya bisa lebih profesional lagi dalam hal melakukan coaching. Gitu. Oke, sangat luar biasa ya Pak. Padahal tadi saya lihat coachingnya itu sudah berhasil, sudah berjalan sesuai dengan alur kita itu Iya, sendiri Pak. alhamdulillah. Iya, semoga nanti Pak selama melakukan coaching berikutnya, Iya. semoga lebih baik lagi ke depan. Iya. Mungkin sesi tanya jawab ini mungkin sudah cukup Pak. Iya. Dan nanti kita bisa melanjutkan. Iya, siap. Terima kasih atas kesempatan. Oke, siap. Waalaikumsalam. Demikianlah video demonstrasi kontekstual kami. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.